Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Reina Ajeng Pratiwi dari kelas B Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit pembahasan dari mata kuliah teori akuntansi mengenai sejarah perkembangan akuntansi di dunia dan di Indonesia. Yuk kita mulai. Oke teman-teman, yang pertama yaitu sejarah perkembangan akuntansi di dunia. Sejarah akuntansi sebelum Masehi dimulai dalam beberapa periode, diantaranya yaitu 1. Sejarah akuntansi pada periode Mesir. Kedua, sejarah akuntansi pada periode Babilonia. Ketiga, sejarah akuntansi periode Cina. Dan yang terakhir, keempat, yaitu sejarah akuntansi periode Yunani. Menurut sejarahnya, ilmu akuntansi itu muncul pertama kali pada tahun 1494. Pada saat itu ada seorang ahli matematika bernama Luca Pacioli yang berhasil membukukan pencatatan keuangan dengan model berpasangan. Pada awal kemunculan akuntansi, belum diberi nama akuntansi, tetapi disebut dengan istilah sistem pembukuan berpasangan. Sistem berpasangan ini adalah sistem pencatatan semua transaksi menjadi debit dan kredit. Kedua bagian ini diatur agar selalu seimbang. Awal munculnya sistem ini ditemukan pertama kali di Eropa, di mana si penemu pertama menyebarkannya sebagai pembelajaran kepada para pembisnis. Lalu seiring berjalannya waktu, akuntansi mulai diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri. Setelah Perang Dunia Kedua, pengaruh akuntansi semakin terasa di dunia barat. Lalu selanjutnya, sistem akuntansi diberi nama orang yang mengembangkannya atau dari nama negara masing-masing, seperti sistem Anglo-Saxon di Amerika Serikat dan Inggris, juga sistem kontinental di Belanda. Saat ini, sistem akuntansi yang paling banyak digunakan adalah sistem Anglo-Saxon. Disebabkan karena sistem ini dapat mencatat berbagai macam transaksi secara lebih mudah. Di abad ke-19, Amerika Serikat mempatenkan teori Anglo-Saxon II menjadi teori yang lebih komprehensif yang disebut dengan istilah teori accounting, dan ini yang dianggap sebagai cikal bakal lahirnya teori akuntansi modern. Selanjutnya yaitu yang kedua, mengenai sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Sejarah mengatakan bahwa akuntansi di Indonesia itu muncul pertama kali pada tahun 1642, yang mana pada saat itu masyarakat tradisional sudah mengenal pencatatan keuangan termasuk kalkulasi laba rugi. Kemampuan masyarakat ini tentunya tidak langsung mereka memiliki, tetapi kemampuan ini dibawa oleh para pedagang-pedagang dari luar negeri yang menjajakan dagangannya di Indonesia. Negara yang dianggap pertama kali mengenalkan konsep akuntansi di Indonesia adalah Belanda, Portugis, dan Spanyol. Pada zaman penjajahan Belanda, perusahaan di Indonesia menggunakan sistem kontinental atau tata buku yang digagas oleh Luca Pacioli. Setelah tahun 1960, akuntansi cara Amerika atau sistem Anglo-Saxon mulai diperkenalkan di Indonesia. Dengan berjalannya waktu, akhirnya sistem pembukuan di Indonesia juga berganti dari sistem kontinental menjadi sistem Anglo-Saxon. Nah, jika menurut sejarah, akuntansi mulai diterapkan di Indonesia itu pada tahun 1642. Bahkan bukti-bukti sejarah yang ditemukan ternyata akuntansi pertama kali digunakan di Indonesia pada tahun 1747. Tetapi teori ini masih dilaksanakan secara parsial, bahkan dianggap tidak terlalu utuh dan jelas.
Nah, baru pada saat tahun 1870, akuntansi mulai dijalankan dengan lebih serius pasca dihapuskannya PP Tanam Paksa. Perkembangan akuntansi di Indonesia pada saat itu, teori akuntansi mulai berkembang. Bahkan pada tahun 1952, perguruan tinggi mulai mengajarkannya kepada mahasiswa, di mana pada saat itu masih satu universitas yang mengajarkan, yaitu Universitas Indonesia. Lalu pada tanggal 17 Oktober 1957, Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI resmi didirikan di Aula Universitas Indonesia. Seiring dengan perkembangannya, mulai banyak universitas lain yang juga mampu disiplin ilmu akuntansi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Baik teman-teman, dicukupkan sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan serta kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.